Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar matematika peminatan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, Bapak mau menanyakan dulu, mudah-mudahan ya kabarnya semuanya baik, tidak ada yang sakit. Oke, tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar dengan jarak jauh seperti ini tanpa mengurangi rasa semangat kita. Oke, pelajaran kita yang pertama pada matematika peminatan yaitu tentang fungsi trigonometri. Jadi kita membahas tentang fungsi trigonometri. Jadi untuk menggambar fungsi trigonometri itu yang pertama adalah menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini untuk menggambar grafik fungsi trigonometri kita fokusnya menggambar fungsi sinus dan kosinus. Nah, di sini yang pertama kita menggambar sinus dulu. Nih, cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Y sama dengan sin X. Ini yang paling sederhana. Y sama dengan sin X. Nanti ada lagi macam-macam grafik fungsi yang mau kita gambar. Jadi yang pertama adalah kita akan menggambar Y sama dengan sin X. Atau bisa juga selain Y, itu cara penulisannya bisa dalam bentuk fx sama dengan sin X. Nah, kalian di kelas 10 pernah sudah atau di kelas 10 pernah belajar tentang nilai dari sudut-sudut istimewa pada perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, dan koseken. Dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Bahkan sudut lebih dari 360 derajat pun pasti bisa sudah mencarinya. Jadi itu harus dikuasai ya. Nah, seperti yang ini Bapak tuliskan. Untuk sudutnya 0 derajat, nilai sinusnya ini kan karena kita membahas masalah sinus, maka di sini Bapak menuliskan yang sinusnya saja, nilai yang sinusnya saja dulu. Ini sebenarnya harus hafal ya. Untuk tetanya 0, maka nilai sinusnya 0. Kalau sudutnya 30 derajat, nilai sinusnya setengah. 45 derajat, nilai sinusnya setengah akar 2. 60 derajat, nilai sinusnya setengah akar 3. 90 derajat, nilai sinusnya 1. 120 derajat, nilai sinusnya setengah akar 3. 135 derajat, nilai sinusnya setengah akar 2. 150, nilai sinusnya adalah setengah. 180, nilai sinusnya adalah 0. 210, nilai sinusnya adalah negatif setengah. 225, nilai sinusnya adalah negatif setengah akar 2. 240, nilai sinusnya adalah negatif setengah akar 3. 270, nilai sinusnya negatif 1. 300 derajat, nilai sinusnya adalah negatif setengah akar 3. 315 itu nilai sinusnya negatif setengah akar 2. 330 nilai sinusnya negatif setengah. Dan 360 nilai sinusnya adalah 0. Nah, jika nilai sinus dari 0 sampai 360 derajat tadi kita gambarkan dalam koordinat kartesius, gambarnya akan berbentuk seperti ini. Nah, nih ya, kita cara menggambarnya, setiap satu petak itu mewakili 15. Karena sudut istimewa tadi dari 30, 45, 60 dan seterusnya sampai 360. Nah, maka cara gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk grafik dari sinus Y sama dengan sin X yang sederhana. Jadi dia bentuknya seperti gelombang transversal yang terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Nah, ini adalah grafik dasar sinus. Nah, untuk sinus nanti pengembangannya bentuknya dari seperti ini saja. Tinggal beda-beda aja lagi bentuknya. Ada yang 2 gelombang, ada yang 3. Terus yang paling tinggi ini kan, ini untuk sinus paling tinggi kan 1 ya. Dan yang paling rendah adalah negatif 1. Nanti ada yang 2, ada yang setengah, tergantung yang dinamakan dengan amplitudo yang kita bahas seperti ini. Nah, di dalam grafik
fungsi trigonometri itu ada istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Jadi istilah yang ada pada grafik fungsi trigonometri yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak atau simpangan yang terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang pada grafik sinus. Nah, seperti yang tadi. Kita lihat yang tadi ya. Nah, di sini. Grafik sinusnya ini ya. Nah, jarak ini yang setimbangnya kan di memepet dengan sumbu X ya, dia itu setimbang dari grafik sinus. Jadi amplitudonya yang terjauh yaitu di sini. Nah, ini yang terjauh. Yang terjauhnya berapa jaraknya? 1 dan negatif 1. Nah, amplitudo itu tidak ada yang negatif. Berarti amplitudonya di sini adalah 1 karena jarak terjauh dari setimbang grafik fungsi tadi 1, maka amplitudonya adalah 1. Nah, itu pengertian dari amplitudo. Selain amplitudo, itu ada istilah lain yaitu adalah periode. Periode itu adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan pertama. Atau satu periode pada fungsi trigonometri, khususnya fungsi sinus, itu biasanya terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya 1 periode dalam grafik fungsi trigonometri. Dia terdiri atas 1 bukit dan 1 lembah. Nah, jadi ada 2 istilah tadi yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak terjauh dari setimbangan grafik fungsi tadi, itu namanya amplitudo. Dari amplitudo itu nanti kita bisa dapat menentukan nilai maksimum ya dan nilai minimum dari fungsi grafik tersebut. Nah, itu amplitudo yang pertama. Yang kedua adalah periode. Periode itu dapat dilihat dari setelah 1 lembah dan 1 bukitan tadi itu dianggap 1 periode dari grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk mempermudah atau untuk memahaminya nih, kita lanjutkan. Ini kalau yang tadi kan ini adalah grafik fungsi trigonometri yang sederhana. Dia grafiknya sederhana saja. Nah, kalau sekarang pada fungsi trigonometri Y sama dengan A sin kx. Nah, nanti kita akan menggambar yang bentuknya Y sama dengan A sin kx. Nah, A adalah menunjukkan amplitudo yang ada pada grafik. Jadi kalau ada angka di depan sin tadi itu namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak terjauh tadi. Misalkan A-nya di sini 2, berarti amplitudonya 2. Kalau di sini 5, berarti amplitudonya 5. Sehingga nanti akan didapatkan nilai maksimumnya 5 dan nilai minimumnya negatif 5. Kalau nya 3, berarti maksimumnya 3, minimumnya negatif 3. Nah, itu kalau fungsinya bentuk yang sederhana seperti ini. Jadi A adalah menunjukkan amplitudo yang ada pada grafik. Nah, terus kita mau mencari periodenya, periode grafik. Periode grafik itu dapat dicari dengan T atau simbolnya T sama dengan 2pi per K. K tadi adalah koefisien dari X. Misalnya 2X berarti 2pi dibagi 2 sehingga jadi V. Jadi setiap satu periode itu pi. Nah, kalau bisa juga kalau nggak pakai 2pi itu bisa menggunakan 360. 360 bagi K. Kalau di sini 2 tadi berarti 360 dibagi 2. 360 bagi 2 180. Jadi 180 derajat itu menunjukkan satu periode dari grafik fungsi trigonometri sin tersebut. Nah, sebagai contoh, perhatikan di sini ada satu contoh. Nah, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin 2X dengan rentang 0
X di antara 0 sampai 360 derajat, atau bisa dibaca X tidak kurang dari 0 derajat dan tidak lebih dari 360 derajat. Itu batasan nilai X-nya. Berarti kita harus memasukkan nilainya paling minimum 0 dan paling besar 360. Tidak boleh lebih dari 360 dan tidak boleh kurang dari 0. Nah, grafik fungsinya itu Y sama dengan sin 2X. Nah, ini bentuknya ya. Nah, dari sini berarti A-nya adalah nggak ada di sini, berarti A-nya 1. Sehingga amplitudonya 1. Sehingga paling tinggi itu nilainya 1. Nah, terus di sini ada 2. Nah, K-nya 2. Beda dengan yang pertama tadi ya, cuman X saja. Kalau di sini 2X. Nah, karena 2X itu berarti periodenya 360 bagi 2. Nah, jadi 360. Jadi di sini amplitudonya adalah 1. Amplitudo adalah 1. Habis itu periodenya adalah 360 bagi 2 atau 180. Nah, itu yang dinamakan amplitudo dan periode. Jadi setiap 180 derajat dia akan terdapat satu bukit dan satu lembah pada grafik sin 2X nanti. Jadi kalau 360 derajat, nah jadinya kemungkinan atau hasilnya nanti akan ada 2 buah grafik sinus ya. Oke. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan tabel. Nah, bagaimana sudut yang kita ambil supaya kita bisa menggambar grafik tersebut? Jadi begini, ini kan 2X ya, 2X. Sekarang kita ambil X-nya ini berapa supaya menghasilkan sudut istimewa jika dikalikan dengan 2. Oke, contoh yang pertama 0 ya. Ini 0 derajat. Karena 2 kali 0 adalah 0. Jadi kalau kita masukkan X-nya 0, sin 2 kali 0 kan artinya sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan 0, maka sin 2X-nya adalah 0. Nah, yang kedua 15. 15 ini kan bukan sudut istimewa ya. Itu nanti jadi pertanyaan, kenapa ini 15? Nah, tapi 15 kalau dikalikan 2 berapa? Kan tadi sin 2X ya. Sini ya, Bapak tulis di sini ya. Sin 2X. Nah, di sini Bapak tulis sin 2X. Kalau X-nya sama dengan 15, berarti sin 2 kali 15. Jadinya sin 30 derajat. Nah, ini kan 30 derajat ini adalah sudut istimewa. Sehingga kalau sin 30 derajat sama dengan nilainya adalah setengah. Nah, jadi kalau kita masukkan X-nya 15, hasilnya adalah setengah. Maka dalam tabel akan seperti ini. 15 X-nya setengah. Nah, kalau 30. Nah, kenapa di sini 30? Kalaunya pakai koma 5 kan sebenarnya bisa, tapi agak kita anggaplah ini kelipatan 15 aja jadinya nanti. Karena kan kalau 30 kita masukkan. Nah, sini lagi ya. Kalau X-nya 30, X 30, maka sin 2X tadi ya, berarti sin 2 dikali 30, berarti sinus 60.
Nah, sinus 60, ya, 60 ini sudut istimewa. Nah, ingati dalam tabel sinus 60 itu berapa nilainya? Ternyata adalah setengah akar 3. Bukan setengah akar 2 ya, setengah akar 2 itu 45. Nah, maka di sini kalau kita masukkan 30 tadi, ya kan? Kalau X-nya 30, ternyata hasilnya setengah akar 3. Buat di tabel X 30 setengah akar 3. Gitu juga 45. 45 kan 2 dikali 45 adalah 90. Sinus 90 adalah 1. Berarti kalau X-nya 45, hasilnya 1. Dan seterusnya sampai tadi batasnya 360. Kita cari satu-satu sama seperti tadi. Ini Bapak resum, Bapak singkat jadi satu seperti ini. Jadi kalian coba aja satu-satu ya, ganti masukkan nih nilai-nilai yang ada di sini. Kalau kalian ketemu lagi nilai yang lain silahkan. Tapi ini insya Allah sudah yang paling banyak di sini sudah dimasukkan semua. Ya, nggak ada lagi yang lain. Tapi kalau kalian menemukan silahkan. Jadi karena batasnya cuma nilai X-nya sampai 360, ya sampai 360. Nah, setelah kalian masukkan semua tadi, kita masukkan atau kita gambar tabel ini tadi ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini kan tadi kelipatan 15 ya. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 dan seterusnya sampai 360 kelipatan 15. Nah, kalau kita lihat dalam gambar, nah ini gambarnya sin 2x kan, 0, 15, 30, 45, 60, 75 dan seterusnya sampai 360. Tadi kalau 0 berapa ya? 0. Kalau 0 nilainya. Nah, ini 0. Kalau 15 setengah, betul nggak 15 tadi setengah? 15 setengah. 30 setengah akar 3, ya kan? 30 setengah akar 3. Setengah akar 2-nya nggak ada karena yang 45 itu kalau kalau dibagi 2 itu kan koma jadinya. Jadi nggak Bapak masukkan di situ. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu sketsa grafiknya seperti ini. Yang paling ingat itu adalah yang maksimum atau amplitudonya tadi adalah 1. Lihat, amplitudonya 1 artinya dari setimbang tadi yang paling tingginya 1, paling rendahnya juga jaraknya 1. Nah, itu amplitudonya 1. Yang kedua, periodenya 180. Jadi dari 0 sampai 180 itu satu lembah dan satu bukitan atau satu periode grafik. Nah, jadi kalau dari sampai 360 berarti ada 2 periode grafik sinus. Nah, jadi seperti itulah cara menggambar grafik fungsi sinus pada fungsi trigonometri. Bapak harap kalian bisa dapat memahaminya, dan untuk lebih memahami lagi nanti Bapak akan memberikan tugas yang kurang lebih seperti yang Bapak contohkan. Jadi kalian akan mencoba menggambar grafik sinus sederhana juga masih yang periodenya periode dan amplitudonya berbeda ya. Silahkan dicoba. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan tanyakan ya. Oke, sampai sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini hanya Bapak siasati supaya ada penjelasan, supaya kalian bisa melihat contoh yang Bapak contohkan sebelum kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Bapak salah hilang mohon maaf. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.